balik lagi bersama saya Kiki Kiswanto. Ini bagian part 2-nya ya. Kita bahas modifikasi apa aja dan kelebihan kekurangan setelah pemakaian Honda Brio selama 1 tahun lebih ini ya. Mulai dari ini ya, kuncinya ya. Kuncinya itu bawaannya itu yang ini. Masih ada ininya ya, nggak bisa lipat gini. Ini ada 2 tombol, ini buat lock, buat unlock. Ini juga nggak ada, cuma 2 tombol. Ini bawaannya sih ada 2 sih, yang ada remote-nya sama yang nggak ada remote-nya. Tapi yang ini saya duplikat ininya, remote-nya ya. Jadi saya punya 2 kunci yang ada remote-nya. Kalau yang ini kemarin saya modifikasi sekitar 1 jutaan ya, buat bikin kunci baru. Kalau yang ini modelnya flip ya. Nah di sini juga mulai dari kunci, kemarin pengalaman saya beli case-nya doang nih, case-nya yang model kayak gini, tapi saya pindahin chip sama remote-nya ke case yang baru itu. Kekurangannya itu kadang IMO-nya nggak kebaca gitu ya, jadi ya bermasalah lah. Akhirnya saya putuskan buat duplikat aja, jadi si chipnya dibalikin lagi ke remote awalnya. Oke, kita nyalain aja. Dashboardnya itu ada, ini udah kilometer 15.000 ya. Terus di sini fitur-fiturnya itu, di sini ada indikator seat belt. Ini seat beltnya cuman seat belt yang driver ya, pengemudi cuman 1. Kalau yang penumpang belum ada di sini. Di sini juga ada indikator kalau ada pintu yang belum ketutup ya, masih nyala. Ini juga keseluruhan ya, kalau salah satu aja yang masih kebuka dia bakal nyala. Nggak ada indikator persatuan pintu gitu. Jadi harus dicek aja masing-masing. Ini ada masih analog ya buat bensinnya. Tapi di sini juga ada indikator bensin ya, kalau misalkan dia nyala itu biasanya udah hampir habis bensinnya. Terus di sini ada indikator aki kayaknya nih. Ada aki, terus ada kayak air radiator gitu ya. Ini tuh indikator ini nih, electronic power steering. Jadi karena ini masih mati mesinnya ya, jadi ini belum bisa dipakai setirnya tuh. Coba kita nyalain. Nah, dia bakal mati ya, yang indikator setir tadi. Jadi ini berarti setirnya itu udah ada listriknya, udah bisa dipakai. Ini juga, jadi kelebihannya pakai EPS itu lebih ringan ya, jadi dia dibantu sama elektrik. Nah, terus di sini ada tambahan indikator tanda seru. Ini artinya indikator apa namanya, handbrake ya. Jadi si rem tangan. Jadi kalau dia nyala warna merah, ini berarti handbrake-nya ini. Kalau misalkan kita lepas, dia hilang ya. Jadi nggak khawatir kelupaan ini waktu jalannya. Jadi kalau misalkan kita lupa nih, kita jalan tapi ininya masih merah dan rem tangannya masih kita lock, ini bakal bunyi. Saya pernah ngalamin sih, beberapa meter gitu dia bakal bunyi bip-bip gitu. Tapi harus dilepas dulu berarti. Di sini ada yang pada video sebelumnya saya bahas, ada angka-angka ya. Ini 29, 29, 29, 29. Ini apa sih? Ini tuh tekanan bannya ya. Jadi nanti saya bakal bahas secara terpisah lagi detailnya. Ini saya mau ngasih tahu aja bahwa ini monitornya yang sensor apa namanya, ban yang di bawah itu. Nanti saya bakal bahas. Saya pernah ganti beberapa kali buat PPMS ini. Kelebihan kekurangannya apa? Nanti saya bahas di video terpisah ya. Oke. Di sini ada namanya head unit ya. Jadi head unitnya ini bawaannya itu masih Pioneer ya. Kalau yang Brio Satya 2018 nih saya yang terbaru itu all new Brio. Jadi bawaannya itu masih yang
nggak ada monitornya ya. Jadi nanti saya sisipin gambarnya di sini. Kayak gini yang awalnya itu masih mereknya Pioneer. Sebenarnya kelebihan kekurangannya itu ya bawaannya sebenarnya udah bagus ya. Kalau yang Honda ini head unitnya tuh Pioneer. Pioneer itu merek head unit yang branded ya. Jadi dia bagus di kualitas audionya sebenarnya. Cuman emang bawaannya itu emang karena Pioneer, jadi dia belum ada monitornya ya. Jadi nggak bisa pakai kamera mundur. Makanya kenapa diganti ini, karena saya mau pakai kamera mundur, jadi harus ganti ke head unit yang ada layarnya. Nah ini juga kita bakal bahas terpisah karena ini banyak ya fiturnya. Kita bakal bahas terpisah videonya untuk review khusus head unit ya, sama mungkin kamera mundur. Oke, terus yang fitur yang lainnya itu di interior itu panel AC-nya ya. AC-nya udah digital. Di sini fiturnya ya ada kipas. Kecepatan kipasnya ini ada tingkat kedinginannya ya, suhunya. Sebenarnya kalau makin tinggi itu kan harusnya ya makin panas ya, tapi ini kebalik sih harusnya ya, kayaknya ya. Tapi kalau ada yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar. Ini ke atas itu sih harusnya lebih dingin ya. Terus ke bawah lebih nggak dingin maksudnya. Terus di sini juga ada max cool. Kalau kita klik dia bakal otomatis paling maksimal ya, paling dingin dan paling kencang kipasnya. Di sini ada on off AC-nya. Ini mau pakai AC kalau kita on. Kalau kita off dia cuman kipas aja. Ini ada dua nih. Ada fiturnya dia. Jadi si hembusan angin atau AC-nya itu mau ke muka aja nih atau ke kaki. Jadi kalau kayak gini, ini hembusannya bakal ke kaki, jadi lebih dingin buat ngedinginin kaki lah ya. Nah di sini sebenarnya nggak tahu nih buat apa nih. Kayaknya kalau di fitur yang lebih tingginya lagi ada fiturnya lagi sih. Tapi untuk di Brio ini cuman segini. Terus mungkin kalau bahas desain ya mungkin di video orang lain itu banyak yang lebih bahas desain ya. Tapi di sini saya cuman bahas yang kayak lebih fungsionalnya aja. Di sini ada panel apa namanya power window ya. Jadi di sini yang otomatis cuman satu, itu juga cuman auto down ya. Jadi kalau klik sekali dia bakal otomatis ngebuka sampai full. Tapi kalau ke atasnya kita harus tahan. Nah ini juga salah satu apa namanya ya, untuk di harga segini memang mungkin masih pas ya, mungkin dipangkas-pangkasin fiturnya. Jadi nanti juga kita bakal modifikasi buat power window-nya ya. Jadi di sini kelemahannya itu ya pertama ya nggak ada lampunya. Jadi kalau malam itu ya agak gelap ya, kita harus meraba-raba di mana sih kita posisi jendela yang mau dibuka tuh yang mana sih tombolnya. Kita kalau malam itu agak gelap. Terus kalau auto up sama auto down-nya itu masih kurang ya, karena yang hanya auto down doang, jadi otomatis ngebuka doang. Tapi kalau otomatis sampai ketutupnya itu dia harus ditahan terus untuk tombolnya itu. Terus di sini juga ada pengunci jendela. Jadi kalau kita tekan nih, nah ini jendelanya tuh cuman bisa dikontrol sama ini pengemudi, tapi dia cuman bisa buka jendela pengemudi doang. Tapi kalau yang penumpang dia nggak bisa dibuka kalau ini kunci nih. Nah ini juga buat kontrol apa namanya electric mirror ya. Jadi ini buat kiri, setel buat kiri, ini bisa kita atur-atur ininya apa namanya, sudut visibilitasnya mau kayak gimana. Ini kan lebih mempermudah ya. Kalau misalkan masih manual kan repot, kita harus keluar terus masih harus putar-putar spion kan agak repot ya. Apalagi kalau yang kiri ya, jauh dari pengemudi. Ini juga bisa atur yang kiri sama yang kanan. Kalau yang tengah itu kita ya nggak berfungsi aja sih kalau ditekan-tekan.
jadi biar apa namanya dinetralin gitu. Nah ini juga ada apa namanya auto lock ya istilahnya tuh. Jadi tombol kalau kita tekan itu bakal otomatis ngunci semua pintu, dan kalau kita tekan juga bakal otomatis ngebuka semua pintu. Sebenarnya kita bisa manual ya dengan cara klik gini, tapi kalau yang pengemudi bisa semuanya kekunci juga sih sebenarnya. Kalau kita buka juga semuanya otomatis ngebuka juga semua. Nah ini juga ada fiturnya tuh, ada apa namanya auto lock by speed ya. Jadi istilahnya tuh apa ya, speed lock ya. Jadi setelah kecepatan sekitar berapa kilometer per jam gitu ya, kalau nggak salah sih antara 20 atau 40 ya. Jadi kalau kita lupa nih ngunci pintu, dia bakal otomatis ngunci sendiri. Jadi di kecepatan berapa tuh bisa otomatis kunci sendiri, jadi dari kecepatannya. Terus untuk spion, ini spion ya, spionnya itu masih ya, bukan masih sih, emang ini juga udah bagus sih. Dia bisa apa namanya day and night ya, day and night kalau fiturnya tuh katanya. Jadi bisa kalau kita silau sama pengendara di belakang, kita bisa cetrek sini, jadi biar agak diredupin ininya. Jadi biar nggak terlalu silau sama apa namanya lampu pengendara lain dari belakang. Ini bisa diterangin juga. Terus untuk ininya standar sih ya, ini ada ya, ini juga udah bagus, ada apa namanya, ada cerminnya. Terus ini juga buat apa namanya menghalangi dari kalau misalkan silau matahari ya, bisa diiniin biar penghalang silau. Ini juga bisa dipindah ke pinggir ya, jadi biar menghalangi dari cahaya pinggir kalau silaunya itu dari pinggir. Dua-duanya sama sih, udah ada ininya, dua-duanya sama. Terus ini transmisinya masih ini yang manual ya, 5 percepatan, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan R ya buat ke belakang ya, reverse. Di sini ada apa namanya power outlet ya. Power outletnya itu di sini ada 1 kalau yang build. Semuanya sih rata-rata 1 juga sih. Di sini sih ada indikator kayak tegangannya gitu ya. Ini juga kayaknya masih, iya ini juga beli sih. Bawaannya sih nggak ada, cuman gini doang nih, ada 12 volt, ada 120 watt maksimalnya power outletnya ya. Bawaannya gini, cuman kita juga bakal review khusus ya buat apa namanya ini tuh car charger. Ini saya beli di online sih, tapi ada plus minusnya juga sih setelah pemakaian. Nanti mungkin saya bakal bahas video terpisah buat review ininya doang ya, khusus karena ini saya berapa kali ganti juga ini, dan mungkin ini juga antara bagus atau enggak saya juga masih pertimbangan sama merek-merek lain sih, mau coba lah. Terus di interiornya itu jok ya, ini joknya ini semi bucket ya, semi bucket dan masih kain, warna apa ya, krem ya. Ini sih beda sama yang lainnya. Kalau yang lain kan headrestnya itu terpisah, kalau ini headrestnya nyatu ya. Ini udah kayak headrestnya Civic Type R kali ya, jadi dia modelnya nyatu gini kayak mobil balap gitu ya, sport car gitu kan modelnya kayak gini ya. Cuman kalau yang model lain kan biasanya ininya nggak nyanggah kepala banget ya, agak pendek ya kalau di mobil lain. Tapi kalau ini sih udah cukup sih. Ini tinggi saya ya cukup lah, tinggi saya segitulah. Dan ini biasanya rata-rata orang juga udah kesangga sih kepalanya, jadi cukup. Jadi nggak terlalu mentok gitu. Dijamin sih kalau tinggi orang Indonesia normal ya, harusnya semuanya bisa kesangga sih sama headrest ini.
sini. Ini namanya handrest, buat istirahat tangan ya kalau lagi nyetir. Ini juga bawaannya nggak ada ya. Ini tuh satu bandel ini nggak ada. Ini saya pasang juga, beli dari online. Nanti juga saya bakal bahas. Ini juga ada kelebihan kekurangannya sih. Mungkin saya juga mau coba merek lain buat kelebihan kekurangannya apa, nanti bikin video terpisah buat yang bagus tuh merek apa ya. Di sini juga ada merek tetangga ya. Ini kalau kekurangannya sih sebenarnya ya udahlah, nanti bahas aja di video yang selanjutnya. Terus yang belakangnya yang belakangnya itu, kursi belakang itu dia ada 3 ya, tengah, terus ya ini agak ganggu juga sih seat belt tengah itu, karena ya nggak rapih gitu ya. Mungkin nanti teman-teman di sini ada yang mau rekomendasiin bagusnya digimanain sih nih seat belt, atau sebenarnya emang kayak gitu ya. Untuk joknya juga sih sebenarnya kelebihan kekurangannya setelah 1 tahun itu cepet kotor ya, karena ini warnanya udah kain itu kalau kena air itu, kena cairan itu berbekas ya. Terus dia bakal tembus juga sih kalau kain itu ya. Terus warnanya cerah, jadi kalau kena kotor itu lebih kelihatan. Mungkin nanti next video kita bakal modifikasi juga ya, buat joknya bagusnya digimanain sih biar nggak cepet kotor itu. Interior sih kayaknya udah ya, apalagi ya. Ya ini sih, ini fitur joknya bisa maju mundur, tapi harus ditekan ini ya, diangkat masih mekanis, maju mundur. Terus bisa reclining juga, harus ditekan gitu. Nah itu. Terus apalagi ya, setirnya ya bisa, ini namanya tilt kali ya, bisa ke atas ke bawahin sih sebenarnya. Nah, jadi fiturnya tuh bisa buat atur posisi pengemudi itu cuman atas bawah ya, belum ke maju mundur ya namanya. Ini kuncinya. Terus ya itu sih kompartemennya di sini, tempat penyimpanannya. Ini AC-nya ada 1, 2, 3, 4. Sini juga ada buat handphone ya. Jadi kalau naruh handphone tuh di sini, ini sih sebenarnya elektrik nih. Cuman ya nanti kita bahas juga phone holder ya, yang saya udah berapa kali ganti nih. Tapi kayaknya ada kelebihan kekurangannya. Nanti saya bikinin video juga buat phone holder yang merek lain tuh kelebihannya kekurangannya apa aja sih. Terus di sini juga kelihatan nih. Sini pojok ini bawaannya pasti nggak ada ya. Ini namanya sensor ini ya, indikator sensor parkir ya. Jadi kalau kayak yang saya kasih tahu, jadi kalau kita iniin ke posisi R mundur, dia bakal ngeliatin itu tuh, coba lihat. Ada ininya. Jadi dia bakal ngeliatin berapa meter lagi sih, berapa senti lagi jarak ke belakang itu. Nanti kita bahas khusus ya buat sensor parkirnya juga. Itu indikatornya, jadi bakal ada suara bip-bip ya, sama ada angkanya di situ. Angkanya itu ada 2. Ada angka sama ada barnya, ada kanan kirinya gitu. Jadi berapa jarak yang kanan, ada berapa jarak yang kiri itu terpisah ya, karena di belakangnya kan ada 2 sensor. Itu sih untuk interior plus fitur kali ya, kita satuin aja karena kan cuman ada bagian luar sama bagian dalam aja. Itu aja sih. Mungkin nanti kita bakal bahas detail buat beberapa fitur yang mau dibahas ya, kayak mungkin nanti nextnya kita bahas head unit gitu, fiturnya apa aja, terus kelebihan kekurangannya apa aja. Kalian bisa request mau bahas apa aja sih di next videonya. Oke,
thank you.